Halo semuanya. Wah, gak kerasa ya kita udah sampai di momen paling puncak dari Ramadan, yaitu 10 malam terakhir yang penuh berkah. Ini bukan sekedar akhir dari bulan puasa loh, tapi ini adalah kesempatan emas tahunan buat kita untuk meraih pahala yang besarnya itu, wah susah dibayangin. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya. Oke, jadi gini. Di dalam 10 malam terakhir ini, ada satu malam yang tersembunyi dan istimewa banget. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Al-Quran sendiri menggambarkannya sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebentar, 1000 bulan itu berapa lama? Itu setara dengan lebih dari 83 tahun. Coba bayangin, ibadah kita di satu malam itu bisa dinilai lebih tinggi daripada ibadah seumur hidup. Nah, inilah kesempatan super langka yang kita incar. Pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya kita bisa memaksimalkan peluang luar biasa ini? Apalagi kalau kita sibuk kan? Tenang, kuncinya tuh ada di amalan-amalan yang super ringan, singkat, tapi pahalanya itu raksasa. Penasaran? Yuk kita lihat satu persatu. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu beberapa bacaan ayat Al-Quran yang pendek banget. Jangan pernah remehkan amalan yang kelihatannya singkat, karena amalan yang cuma beberapa menit ini bisa ngasih kita ganjaran yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ide pertama, simple banget. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Ini mungkin cuma butuh waktu kurang dari 1 menit kali ya. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bilang kalau membaca surah ini sekali, itu pahalanya setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita baca 3 kali, itu seolah-olah kita udah khatam Al-Quran. Keren kan? Nah sekarang siap-siap buat takjub sama matematikanya. Kalau amalan 1 menit ini kita kerjain, dan jereng-jereng, kebetulan pas banget kena Lailatul Qadar, pahalanya itu setara dengan menghatamkan Al-Quran setiap hari selama 84 tahun. Luar biasa kan? Ini benar-benar efisiensi pahala tingkat dewa. Oke, kita lanjut ke ide kedua ya. Setiap malam, coba deh baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ini juga amalan yang super singkat. Nabi bersabda, siapapun yang membacanya di malam hari, maka itu sudah mencukupinya. Para ulama menafsirkan kata mencukupi ini dengan sangat dahsyat. Pahalanya itu bisa dianggap menggantikan sholat malam. Terus, ganjarannya apa kalau pas kena Lailatul Qadar? Pahalanya itu setara dengan kita melakukan sholat malam selama 30.000 malam. Bayangin betapa kuatnya efek dari 2 ayat ini. Sebuah amalan singkat yang bisa memberikan perlindungan sekaligus pahala yang super besar. Jadi, poin pentingnya tuh di sini. Semua amalan ini dirancang supaya bisa dilakukan oleh siapa aja, kapanpun di 10 malam terakhir. Intinya adalah konsistensi dan memanfaatkan setiap malam, seolah-olah malam itulah Lailatul Qadarnya. Selanjutnya, kita beralih ke kategori yang saya sebut sebagai investasi abadi, yaitu sedekah dan zikir atau mengingat Allah. Ini adalah amalan harian yang bisa membangun kebiasaan baik dengan potensi keuntungan akhirat yang, wah, tak terbatas. Ide ketiga adalah bersedekah setiap hari. Gak perlu besar loh, kuncinya itu konsistensi. Mungkin bisa siapkan kotak amal di rumah atau transfer online setiap hari. Yang paling penting adalah niat dan keistiqomahan kita untuk berbagi setiap hari di 10 hari terakhir ini. Dan ganjarannya? Coba tebak. Kalau sedekah kecil kamu itu ternyata jatuhnya pas di malam Lailatul Qadar, nilainya itu sama seperti kamu bersedekah setiap hari tanpa henti selama 84 tahun. Ini adalah investasi dengan return yang gak akan pernah bisa ditandingi di dunia manapun. Berikutnya, ada zikir yang agung banget. Coba ucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalahu, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Ini adalah kalimat tauhid, penegasan keesaan Allah yang punya keutamaan luar biasa. Hadis menyebutkan kalau membacanya 100 kali itu setara dengan membebaskan 10 budak. Nah kalau amalan ini pas kena Lailatul Qadar, pahalanya itu setara dengan memerdekakan 300.000 budak. Ganjaran ini nunjukin betapa Allah sangat menghargai zikir ini. Oke, kita masuk ke bagian terakhir nih, di mana angka-angka pahalanya jadi makin astronomis. Ini soal gimana caranya kita bisa panen kebaikan dalam jumlah yang tak terhingga, cuma dengan beberapa menit berzikir. Ide kelima, ucapkan Subhanallah 100 kali. Ringan banget di lidah, cepet banget selesainya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan, amalan ini bisa menghasilkan 1000 kebaikan atau menghapus 1000 kesalahan. Wow! Nah, sekarang kita lihat potensinya di Lailatul Qadar. Kalau amalan ini kita lakukan pas di malam itu, pahalanya bisa mencapai 30 juta kebaikan yang dicatat, atau 30 juta dosa yang dihapuskan.
Ini benar-benar pembersih dosa yang super efektif. Dan ide terakhir di kategori ini adalah sebuah zikir yang disebut Nabi sebagai kalimat yang ringan di lisan, tapi berat banget di timbangan amal. Subhanallahil azim wa bihamdih. Cukup ucapkan 100 kali. Setiap kali kita mengucapkan kalimat ini, satu pohon kurma ditanam untuk kita di surga. Nah, kalau kita melakukannya 100 kali, pas di malam Lailatul Qadar, itu setara dengan menanam, bukan 3 juta, tapi 3 miliar pohon kurma. Kebayang nggak sih perkebunan surga pribadi kita seluas itu dibangun cuma dalam beberapa menit setiap malam? Jadi kita rekap cepat ya. Sedekah harian bisa setara dengan 84 tahun. Mengucap subhanallah 100 kali bisa ngasih kita 30 juta kebaikan. Dan jangan lupa satu lagi amalan dahsyat, bersolawat kepada Nabi. Kalau kita lakukan 100 kali di Lailatul Qadar, itu bisa mendatangkan 3 miliar rahmat dari Allah. Angka-angka ini benar-benar nunjukin betapa pemurahnya Allah di malam-malam spesial ini. Nah, setelah kita tahu semua ide emas ini, ada satu langkah terakhir yang bisa melipat gandakan semua pahala yang udah kita bahas tadi. Ini adalah tentang mengubah diri kita menjadi seorang agen kebaikan. Ini dia kuncinya. Hadis ini powerful banget. Saat Anda membagikan info ini ke keluarga, teman, atau di media sosial, dan mereka mengamalkannya, Anda akan dapat pahala yang sama persis seperti mereka, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini yang namanya passive income pahala. Jadi, tantangannya sederhana banget. Amalkan ide-ide ini di setiap sisa malam Ramadan kita. Lalu, bagikan pengetahuan ini seluas-luasnya. Raih pahala yang gak cuma datang dari amalan pribadi kita, tapi juga dari setiap orang yang terinspirasi oleh kita. Pertanyaannya, seberapa banyak kebaikan yang ingin kita sebarkan sebelum Ramadan ini berakhir?